Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Oke. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Mantap Pak Jokowi. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Fenomena Roy Rismond Tifa, ada yang menyebutnya kebohongan, ada yang menyebut di belakangnya ada upaya makar. Kalau saya melihatnya lawakan. Begitu banyak diskrepansi, bentrok logika. Satu postulat terbesar yang mereka katakan mereka adalah peneliti. Tidak ada maksud lain selain peneliti. Kami ini sedang meneliti ijazah palsu. Tetapi di kesempatan lain mereka jelas-jelas melakukan aksi-aksi untuk menjatuhkan Jokowi. Jelas Tifa mengatakan cara menghancurkan Jokowi adalah dengan kami ini yang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Ketika orang bertanya ke Roy, kenapa hanya ijazah Jokowi dan Gibran yang diuyal-uyal? Karena yang lain-lain itu bagus semua ijazahnya. Kok ijazahnya Pak Karno dulu tidak diserang? Bung Karno jelasnya ITB. Ijazahnya Bung Hatta malah jelas itu dipasang di University of Rotterdam. Bu Mega sempat kuliah di Unpad. Padahal kan Roy dan kawan-kawan jelas maksudnya mencegah ada pemimpin yang ijazahnya palsu. Siapapun pemimpin kita ingin yang track recordnya benar-benar bagus ya. Ya dia harus melakukan penelitian menyeluruh. Kekeh dia mengatakan hanya Jokowi dan Gibran yang patut dicurigai. Yakin dia belum pernah melakukan penelitian kepada pemimpin yang lain. Jadi kalau memang ijazahmu tuh hanya SMA, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini. Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana. Nah ini ya, dengan begini aja bangga kok. Ojo sampai ijazahmu seribulat. Rismond juga tercetus. Saya kan punya preferensi politik. Jokowi itu tidak deliver untuk mobil SMK, menghubung-hubungkannya dengan SMK, padahal dia ngakunya peneliti. Jangan diseret ke politik. Jangan diseret ke politik. Iya, begitu kira-kira Bang Rismond. Kami punya banyak senjata ini, banyak sekali Tetap gitu. menyoroti Pak Jokowi. Iya. Ngefans banget Anda sama Pak Jokowi. Memang ya? ngefans saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa karena kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak di ya wajar, saya punya opini politik. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismond naik aja dulu. Kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Merdeka, merdeka. Dia jauh gitu kemana-mana sampai mempersoalkan Kasmujo, skripsi. Ya, kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, Anda tuntut aja UGM. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Memang saya tidak tahu sampai di situ. Deklarasi awalnya mereka hanya peneliti terhadap ijazah. Ya tidak sabar lagi, penasaran, ingin terus. Jadi sekarang ke anaknya, turun ke anaknya, kita cari ijazahnya. Yang diperkirakan kayaknya tidak ada ijazahnya. Bukan palsu tapi tidak ada ijazah SMA-nya. Cap kali jawaban Pak Jokowi ini, Pak. Nanti ijazah Janetes pun nanti akan dimasalahkan. Habis menyerang ijazah ayahnya, ini menyerang ijazah anaknya lagi. Maksudnya sampai juga lagi nanti sampai mempermasalahkan ijazah Janetes. Nggak logik, yang logik lah dulu sedikit boleh menyerang orang. Tapi soal ijazah palsu, udah keren kemarin isu pemakzulan Gibran. Ini ijazah Gibran lagi dipermasalahkan. Pak Jokowi itu sudah mulai tahun 2005 wali kota, 2 periode wali kota. Seandainya lah ya Pak Jokowi itu memang ijazah palsu, ya kan? Nggak mungkin dibiarkannya juga anaknya kayak dia ijazah palsu, diperbaikinya lah.
Yang lain lah dulu judulnya. Mantap, Jadi Pak. nanti ini dimasalahkan nanti sampai ijazah cucunya. Perhatikan juga itu ijazah Nahyan nanti Pak, anak Pak Bobi, cucu Pak Jokowi juga itu. Banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini, kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya Ngaruhnya ini melihatnya apa sih yang diharapkan? Orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya. Apa sebenarnya yang mau Tidak ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud kok nggak ikut menggugat itu? Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai. Iya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata, saya nggak punya kerugian apapun. Ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh Badan Hukum Publik. Nggak usah kita ribut-ribut. Kan gitu. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah. Ada orang jual bakso. Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah. Ya kan? Ini lalai. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, nggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Pidana masuk, tapi bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Kita lihat aja nih hasilnya. Ya itu teman-teman, memang aneh ya. Tadi saya tertarik dengan logika daripada netizen yang sudah kita simak videonya. Ya kalaupun ya ijazah Pak Jokowi itu palsu, nggak mungkin lah anaknya juga dia bikin begitu. Ini kan sebenarnya perumpamaan lah gitu, pakai logika. Ini udah logika dasar banget. Itu yang kita harapkan pada para penggugat ijazah Pak Jokowi ini ya. Jadi kita selalu menawarkan ya, orang yang tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, kita selalu tawarkan logika dasar paling basic, paling bawah untuk mencerna. Masa sih ijazah Pak Jokowi palsu, apalagi ijazah Gibran? Ini kan gak masuk akal ya. Masalahnya ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo untuk pertama kali ya, dia belum jadi tokoh politik ya teman-teman, walaupun pengusaha tapi dia belum jadi tokoh politik ya teman-teman. Masa iya KPU meloloskan gitu teman-teman? Dan teman-teman harus ingat juga ya, kalau misalnya ini dipermasalahkan sekarang, kenapa tidak dari zaman Gubernur DKI atau Wali Kota Solo? Kan ini belakangan ya teman-teman, setelah Pak Jokowi ini namanya makin naik, makin tinggi, ini baru mulai ya, namanya juga semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya ya teman-teman. Dan menurut saya ini sangat-sangat melelahkan ya, dan entah kenapa sekarang belum selesai. Saya juga bingung kenapa belum ada penetapan tersangka, karena sudah di jalur hukum ya. Kenapa belum ada penyelesaian secara hukum? Rasa-rasanya kalau menurut saya sih berlarut-larut ya teman-teman. Kalau menurut saya ya kayak seperti berlarut-larut, atau memang SOP-nya, prosedurnya memang seperti itu, saya nggak paham juga ya teman-teman. Tapi menurut saya terlalu lama aja sih, terlalu lama karena gaduh aja ya teman-teman. Tapi ya mungkin prosesnya sedang berjalan ya, kita tunggu saja teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.